semua untuk menaikkan puji dan syukur hadapan Tuhan yang Maha Kuasa karena atas dan berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pemanfaatan barang bekas. Hadirin yang saya hormati, adapun susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Yang pertama, ucapan selamat datang. Kedua, doa pembukaan. Ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keempat, sambutan. Kelima, sosialisasi. Keenam, kudapan. Ketujuh, ucapan terima kasih. 8, doa tutup. 9, penutup. Kita masuk pada acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara Yohanes Setinggi. Kepada saudara disilakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita berikan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan perlindungannya kita boleh berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan barang bekas. Untuk itu saya mewakili teman-teman saya mengucapkan selamat datang yang pertama kepada pemerintah Kelurahan Salatiga, kedua kepada Ibu dosen yang saya sebut dengan hormat Ibu Dr. Susan MH Jakobus SHMPD, dan tidak lupa kita ucapkan selamat datang kepada warga masyarakat Kelurahan Salatiga yang telah memberi kesempatan untuk hadir di tempat ini. Dan yang terakhir kepada teman-teman dan seluruh peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selamat datang dan selamat mengikuti sosialisasi. Sekian dan terima kasih semuanya. Kita beranjak pada acara yang kedua, yaitu doa pembukaan, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh saudari Natalia Wengkang kepada saudari Diki Selatan. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan, karena hanya berkat dan tuntunannya saja sehingga kami boleh berkumpulkan di tempat ini dengan segala baik dan tidak kurang suatu apapun. Ya Bapak, pada saat ini kami akan memulai kegiatan dalam rangka sosialisasi mendaur ulang sampah dari barang bekas. Ya Bapak, kiranya kegiatan dari pada hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Berkatilah juga kami yang terlibat dalam kegiatan ini agar kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Ya Bapak, seluruh rangkaian kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tidak lupa juga kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita beranjak pada acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saudari Sinin Gauya. Para saudari dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Kita beranjak pada acara yang keempat, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh saudari Kristiana Tabiman. Kepada saudari dipersilakan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang boleh hadir pada kesempatan ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa selaku penyelenggara kegiatan ini dan juga rekan-rekan yang terlibat dalam membantu kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Adanya acara ini bertujuan untuk mengedukasi kita semua tentang pemanfaatan barang bekas, karena di mana di kelurahan ini juga terdapat TPA tempat pembuangan akhir, yang di mana TPA ini terdapat banyak sekali barang yang bisa kita gunakan untuk didaur ulang sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan produk yang memiliki harga jual. Adanya kegiatan ini juga adalah bentuk pemenuhan tugas akhir semester dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Harapan kami dengan diadakannya kegiatan ini bisa menambah wawasan kita semua mengenai bagaimana kita memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita.
saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mengikuti acara ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam sambutan ini terdapat banyak kesalahan, penyebutan atau kekurangan. Selamat mengikuti acara ini. Sekian dan terima kasih dikembalikan kepada Sambutan yang kedua disampaikan oleh perwakilan pemerintah Kelurahan Karatara 3. Semua mengatasnamakan Kelurahan Karatara 3, Bapak Lurah yang mengumpulkan hari kegiatan menyambut kedatangan dari adik-adik dan kiranya dalam kegiatan ini boleh bermakna buat adik-adik. Kita beranjak pada acara yang kelima, yaitu sosialisasi dan diserahkan kepada moderator kita di saat ini, Saudari Simin Baula. Para saudari dipersilakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya kita masih boleh terkumpul di saat ini dalam suatu sosialisasi yang akan dilaksanakan tentang pemanfaatan barang bekas. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan pembicara yang akan berbicara saat ini tentang sosialisasi pemanfaatan barang bekas, yaitu yang pertama yaitu Ibu Dr. Susan N. Hayakomus SHMPD. Silakan untuk mengambil bagian di depan. Dan untuk Saudari Nobile Yatiratali, silakan untuk mengambil bagian di depan. Baik, saat ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita di saat ini, atau saya akan membacakan CV dari pembicara kita, yaitu Ibu Dr. Susan N. Hayakomus SHMPD. Beliau merupakan dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado, tepatnya ada di Sulawesi Utara, mulai dari tanggal 1 Februari tahun 2005 sampai sekarang. Beliau juga penyiar radio Smart FM 102.1 Yogyakarta tahun 2016 sampai tahun 2017, pembaca berita atau presentasi Pasifik TV atau Kompas TV Manado tahun 2012 sampai 2013, pembaca berita atau presentasi Manado TV tahun 2012, penyiar radio Mitra Kawanua 9100 PM Manado tahun 2011 sampai tahun 2012, penyiar radio Invest 100.5 PM Yogyakarta tahun 2008 sampai tahun 2011, penyiar radio Konsmo Female dan 96.1 PM Manado tahun 2004 sampai tahun 2007. Kemudian status pendidikan. Beliau merupakan studi program doktoral S3 UNY Yogyakarta tahun 2013 sampai 2020, Magister Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2007 sampai 2009, Sarjana Hukum Universitas Samratulangi 2000 sampai 2004, dan penghargaan yang pernah didapatkan yaitu 19 finalis yang Yom Karim Polar Professional Award 2012 di Jakarta. Mungkin sekian perkenalan dari pembicara kita di saat ini. Dan untuk selanjutnya mengenai sosialisasi saya serahkan kepada pembicara. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Walaupun memang tidak ada mic, tapi saya tipenya lebih suka berdiri Bapak Ibu. Kalau di sini juga ada mahasiswa saya. Pertama-tama terima kasih banyak untuk Kelurahan Karatara 3 yang sudah memberikan ruang kepada anak-anak saya ini yang saya sayangi, ya, supaya mereka benar-benar bisa memiliki pengalaman turun langsung di lapangan, walaupun dengan setiap kekurangan mereka, gitu ya, bagian koordinasi mungkin masih kurang, tetapi terima kasih banyak sudah bisa menerima mereka. Kemudian masyarakat yang sudah hadir, terima kasih banyak sudah hadir di sini bersama dengan kita, bersama dengan mahasiswa saya di sini. Bapak Ibu, jika dilihat di sini semuanya pakai biru, saya juga menyesuaikan biru. Tapi saya bukan mahasiswa, itu soalnya alma mater. Jadi ini just alma maternya anak-anak untuk mahasiswa UNINA. Baik Bapak Ibu, saya pengen supaya kita melihat, kita tidak akan banyak sekali untuk menguraikan gitu ya, karena ini sebentar
ada mahasiswa saya yang memang adalah pusatnya mereka, ini adalah momen mereka untuk mengasah kemampuan mereka berhadapan dengan publik, berhadapan dengan masyarakat, berapapun yang ada. Tapi bagaimana kemudian seberapa yang ada ini bisa meneruskan juga kepada yang lain, kepada masyarakat yang lain. Bahwa kalau kita bicara, kalau saya mau bicara tentang socio-ekopreneur, jadi itu adalah bagian dari kewirausahaan sosial dan lingkungan. Karena di sini di Tara-Tara ini adalah lokasi TPA, tempat pembuangan akhir, betul ya. Jadi adalah PR buat daerah ini, kelurahan ya, kelurahan ini untuk kemudian bagaimana membuat lingkungan asri, kemudian bersih, sampah-sampah juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, salah satunya adalah dengan cara reuse, menggunakan kembali atau proses daur ulang. Nah, reuse ini kita bisa menggunakan kembali barang-barang atau sampah yang sudah tidak kita gunakan, ini bisa digunakan kembali dan dijadikan barang yang baru memiliki nilai jual. Nah, socio-ekopreneur ini adalah bagian dari bentuk kewirausahaan. Kemudian kewirausahaan ini berdampak sosial, artinya memberikan penghidupan untuk masyarakat. Jadi masyarakat jika membuat produk yang ramah lingkungan, kemudian produk juga yang ramah untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat, maka socio-ekopreneur ini membantu supaya setiap masyarakat bisa memiliki penghasilan dengan memanfaatkan barang-barang bekas atau melakukan reuse, penggunaan kembali atau daur ulang, gitu. Jadi masyarakat di sini bisa kemudian mengambil kesempatan ini untuk menjual produk-produk yang bisa diambil dari seputaran TPA. Jadi sampah-sampah yang ada di TPA. Jadi mahasiswa saya pada saat turun, mereka langsung survei kondisi TPA yang ada di Tara-Tara. Jadi mereka ada di sini dengan melakukan survei terlebih dahulu. Bagaimana sih kondisi tempat pembuangan akhir di Tara-Tara? Mereka datang, mereka lihat, dan mereka melihat kebutuhannya kira-kira apa yang bisa dilakukan. Nah, sehingga pada saat mereka ada saat ini, mereka sudah mempersiapkan produknya. Produk apakah yang kemudian nanti akan disampaikan, disosialisasikan kepada Bapak Ibu, yang ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi atau mengurangi sampah karena melakukan reuse dan daur ulang, gitu ya. Kemudian juga bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan untuk ibu-ibu, gitu ya, untuk bapak-bapak, gitu, pada saat mereka akan membuat atau Bapak Ibu terinspirasi untuk membuat barang seperti ini, atau nanti bisa juga mengembangkan barang yang berbeda yang diambil dari lokasi sampah di tempat pembuangan akhir. Jadi disitulah yang menjadi sasarannya supaya kita mengharapkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian juga terhadap sosial lingkungan sekitar, memberikan penghidupan dengan melakukan reuse dan recycle. Seperti itu. Nah, itulah kenapa socio-ekopreneur ini kami hadir di sini untuk mensosialisasikan. Jadi bagian dari wirausaha lingkungan dan wirausaha sosial. Jadi memadukan adanya masyarakat, karena kita peduli bahwa masyarakat juga bisa kita angkat secara ekonomi. Kemudian penggunaan sampah yang kemudian diolah ini bisa menekan produksi sampah dan juga bisa menggunakan penumpukan sampah di Tara-Tara. Seperti Tara-Tara 3 begitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentu saja nanti anak-anak ini akan saya mengantar ya. Mereka akan memberikan simulasi dan memberikan contoh bagaimana cara dan produk apa yang akan mereka tawarkan untuk Bapak Ibu, gitu ya. Jadi produk apa yang nantinya mereka akan simulasikan. Tapi pada prinsipnya socio-ekopreneur hadir bahwa setiap masyarakat bisa menjadi seorang socio-ekopreneur. Jadi misalnya untuk pengolahan tinja misalnya, tinja dari sapi kalau misalnya di kebun itu bisa dijadikan gas bio, dan itu sudah dilakukan di Jawa, sudah dilakukan gitu ya. Artinya
sosioekopreneur ini adalah orang-orang yang memberikan dampak secara sosial dan secara lingkungan dan mendapatkan masukan secara ekonomi, gitu ya, dan mendapatkan pemasukan. Dua ini berjalan bersamaan. Jadi kami berharap bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa saat ini itu benar-benar akan bisa memberikan dampak inspirasi juga kepada Bapak Ibu, atau mungkin sudah ada yang pernah melakukan hal ini, gitu ya. Saya belum tahu, tapi untuk di daerah sini. Tapi kalau kami memang fokusnya adalah kepada aspek sosial, kepada aspek lingkungan dan wirausaha. Ada yang mungkin hanya lebih kepada lingkungannya, tapi kalau kita semua aspeknya. Sehingga perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana kemudian bisa memasarkan, men-create produk yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Seperti itu. Baik, itu dari saya. Singkat saja, kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan yang paling utamanya memang adalah aktivitas mahasiswa saya yang mereka sudah sekian lama mempersiapkan ini semua. Demikian Bapak Ibu, saya mohon untuk tetap mengikuti ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan manfaat yang pastinya bisa menambah penghasilan Bapak Ibu. Barang-barangnya juga yang dipakai bisa diakses dengan lebih cepat, sehingga kalau Bapak Ibu membuat ini akan sangat membantu sekali keuangan atau keuangan keluarga. Terima kasih banyak, itu saja. Sini silakan. Baik, sampaikan terima kasih kepada pembicara kita di saat ini, Bu Dr. Susan yang telah memberikan motivasi mungkin untuk kita sekalian atau suatu pengantar untuk kegiatan kita di saat ini, yaitu tentang sosialisasi pemanfaatan barang bekas. Nah, yang selanjutnya yaitu di inti kegiatan kita, yaitu sosialisasi dengan berkaitan dengan pembuatan atau pemanfaatan barang bekas. Nantinya akan disampaikan oleh teman saya Marcelina Malusi, dan untuk pembicara yang kedua ini disilakan untuk mengambil tempat di depan. Jadi sebelum kita akan melaksanakan atau memulaikan sosialisasi kita di saat ini, saya akan memperkenalkan pembicara kita yang kedua ini. Pembicara kita ini adalah Marcelina Malusi. Dia adalah sama seperti saya, mahasiswa semester 3 di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, program studi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dia adalah lulusan dari SD Parpong Kali dan SMP Kristen Kulur dan SMK Negeri 1 Tahunan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore semuanya. Sore. Seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator, bahwa saya di sini merupakan mahasiswa aktif semester 3 program studi pendidikan guru. Karena di sini saya baru semester 3, saya rasa di sini kita akan sama-sama belajar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai judul kita, yaitu pemanfaatan barang bekas. Kalau bicara mengenai barang bekas, tentu tidak jauh-jauh dari pembahasan mengenai sampah. Aktivitas yang kita lakukan setiap hari saja bisa menghasilkan sampah. Atau ada aktivitas yang tidak menghasilkan sampah? Dalam kehidupan sehari-hari itu tetap ada kita menghasilkan sampah. Nah, di sini sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik dan sampah anorganik. Mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman sudah sempat mendengar mengenai sampah organik dan sampah anorganik. Berdasarkan juga dengan riset yang sudah kami lakukan di TPA Tara-Tara, di sana banyak terdapat sampah organik dan sampah anorganik. Sebenarnya apa sih sampah organik dan sampah anorganik? Sampah organik adalah sampah yang bisa dengan cepat terurai. Contohnya itu dedaunan dan lain sebagainya. Sedangkan sampah anorganik itu merupakan sampah yang sulit terurai. Contohnya kalau misalkan sampah yang sulit terurai itu plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Karena dihasilkan sehari-hari, tentu tidak menutup kemungkinan juga akan berdampak bagi kehidupan kita, akan menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan kita.
Contohnya yang pertama yaitu sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk, berbau dan menjadi tempat berkembangnya penyakit. Kalau misalkan kita lihat di tempat sampah itu kan ada tempat yang tempatnya itu basah. Nah di situ rentan sekali untuk binatang berkembang biak. Contohnya itu nyamuk, tikus dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan untuk nyamuk dan tikus ini bisa membawa penyakit dalam kehidupan kita sehari-hari. Penyakit yang bisa kita lihat bukti nyatanya itu biasanya kalau nyamuk itu demam berdarah. Sering sekali kan di sekitar kita itu ada yang terkena demam berdarah. Yang selanjutnya yaitu sampah yang dibuang ke sungai dapat mencemari air dan mengakibatkan penyumbatan yang bisa berdampak banjir. Yang kedua ini biasanya ada kebiasaan yang membuang sampah di sungai, apalagi yang dekat-dekat sungai rumahnya. Tapi ini tidak dikatakan yang dekat sungai membuang di dekat sungai, tidak. Ini hanya sebagian saja. Apalagi kalau misalkan di dekat sungai itu terdapat pabrik. Biasanya kan limbah pabrik itu akan dibuang ke sungai. Nah, dengan begitu akan terjadi pencemaran air yang biasa digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari akan terganggu karena air tersebut sudah tercemar dan tidak bisa digunakan lagi. Yang selanjutnya, sampah yang dibakar juga akan mencemari udara, menurunkan kualitas lingkungan dan bisa berdampak pada pemanasan global. Kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kita sering kalau sampah kan dibakar. Nah ternyata kalau dibakar ini bisa mengakibatkan pencemaran udara. Jadi sampai kebiasaan itu bakar-bakar di rumah ternyata bisa berdampak juga terhadap pencemaran udara. Selanjutnya, selain itu penumpukan sampah yang tidak terkelola juga tentunya akan menurunkan nilai estetika kota secara keseluruhan. Mengapa dikatakan menurunkan nilai estetika? Karena kota yang dulunya panoramanya indah, yang terlihat wow, sekarang karena dampak dari sampah-sampah menjadi hilang estetikanya. Sudah terlihat tidak terurus, banyak sampah dan lain sebagainya. Nah dari masalah-masalah di atas, kira-kira bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Ini saya mengajukan pertanyaan dari Bapak Ibu, teman-teman, kira-kira solusi dari teman-teman untuk pencegahan masalah-masalah yang saya jelaskan di atas kira-kira seperti apa? Jadi di sini dikatakan hanya ada satu solusi, hanya satu, yaitu pengelolaan sampah yang baik dan benar. Nah, di sini timbul lagi pertanyaan, bagaimana itu pengelolaan sampah yang baik dan benar? Nah, di sini dijelaskan pengelolaan sampah sendiri harus berwawasan lingkungan. Sekali lagi, harus berwawasan lingkungan. Kemudian menetapkan prinsip kemandirian yang produktif dan mengedepankan prinsip 3R. Apa itu prinsip 3R? Teman-teman mahasiswa mungkin tahu prinsip dari 3R. Oke, lanjut. Jadi prinsip dari 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sekali lagi, reduce, reuse, dan recycle. Apa itu reduce? Reduce adalah upaya mengurangi timbunan sampah. Kalau misalkan orang biasa kalau mau belanja-belanja ke supermarket atau kemana, kan itu orang dapat freezer. Itu yang tas plastik. Nah, untuk mengurangi penggunaan tas plastik, kita bisa menggunakan tote bag. Tote bag ini tote bag yang orang bawa dari rumah, biasanya dia itu kain. Jadi dia mengurangi penggunaan tas plastik yang akan berpotensi jadi sampah, begitu. Kemudian yang reuse juga yang tadi sempat disinggung oleh Ibu dosen mengenai upaya menggunakan kembali bahan atau barang agar tidak langsung menjadi sampah. Nah di sini di reuse ini lebih memfokuskan pada
kegiatan daur ulang. Jadi memproduksi produk yang bisa dikatakan itu bisa menjadi sampah kalau orang biarkan begitu tanpa orang produksi. Jadi di situ kesempatan kita untuk mengelola itu. Yang ketiga, recycle yaitu menggunakan kembali bahan yang telah melewati proses pengelolaan. Misalnya plastik bekas diolah menjadi biji plastik yang kemudian bisa diproses kembali menjadi benda-benda plastik seperti ember dan lain sebagainya. Nah, di sini menurut apa yang saya cari, saya buka di internet berdasarkan data tahun 2020. Mohon maaf, ini masih tahun 2020. Berdasarkan data tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat kedua negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia setelah Cina. Jadi bisa dikatakan pencapaian untuk Indonesia, tapi kesannya kayak lain gitu. Kita di peringkat 2 karena negara kita merupakan negara penghasil sampah plastik. Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan Indonesia bebas sampah pada tahun 2025. Namun, kita ketahui bersama untuk mewujudkan hal itu bukanlah suatu hal yang mudah. Kita membutuhkan produktivitas serta kesadaran dari masyarakat. Nah, disinilah letak peran kita untuk ambil bagian. Kira-kira apa yang bisa kita lakukannya? Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dengan reuse atau mendaur ulang kembali sampah. Nah, untuk sosialisasi kali ini kita menitik fokuskan pada prinsip 3R yang poin 2, yaitu reuse. Di sini kelompok kami, teman-teman mahasiswa, sudah membuat sampel untuk produk yang kami buat. Mungkin teman-teman kelompok bisa bantu saya untuk bawa sampel yang sudah kita buat. Jadi di sini kami membuat reuse sendal dengan bahan dasar bekas, tas plastik bekas, dan juga kardus. Teman-teman kelompok bisa bantu saya untuk memberikan edukasi ini. Nah, di sini bahan-bahan yang kita perlukan, yang pertama yaitu tas plastik. Tas plastik ini tas plastik bekas yang kalau misalkan orang pakai sehari-hari itu bisa orang pakai. Tas cicak plastik yang biasa orang, apalagi ibu-ibu dari pasar-pasar pasti ada tas cicak plastik. Yang kedua itu ada gunting dan juga lem. Di sini kita bisa menggunakan bawahannya bisa menggunakan sendal bekas, sendal yang kalau pas sama dado bilang saya tidak pakai, DP tali so putus, jadi tidak usah buang, boleh cara mau ulah ini, boleh cara mau bikin begini. Jadi sayang kan kalau mau dibuang. Ternyata barang yang seorang dia rusak belum tentu itu sampah, karena itu bisa orang olah-ulang. Nah, langkah-langkah pembuatan coba teman-teman kasih ada 7. Jadi karena di sini temanya edukasi, jadi orang sama-sama belajar. Ini ada model baru lagi. Jadi dia ada beberapa model untuk DP tali. Jadi tergantung kreativitas dari teman-teman dan juga ibu-ibu. Jadi ini tas plastik masih dalam keadaan utuh, orang belum gunting, orang belum potong, belum apa-apa. Jadi di sini orang lipat dulu. Tidak apa-apa ini pakai bahasa Manado? Mengerti sobat. Jadi orang lipat dulu, gunting dari bagian atas dengan bagian bawah. Setelah dilipat, kedua ujung digunting. Muka seilan DP ini dengan DP ini. Lipat sisi kanan dan sisi kiri sampai bertemu. Setelah itu gunting sama panjang. Kalau sudah seperti ini, dibuka lagi. Dibuka seperti ini kan, ini masih menyatu. Kita akan gunting untuk memisahkan kedua ujungnya.
Karena di sini hanya ada 2 warna, jadi kita akan satukan kedua warna ini menjadi 3 bagian. Orang cakep. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Apalagi kalau ibu-ibu yang ada DP anak perempuan pasti ini so biasa kan. Jadi langkah selanjutnya, sekarang sediakan kardus atau dos untuk ukuran sesuai dari teman-teman dan juga ibu. Ukuran terserah sesuai selera. Jadi langkah selanjutnya yaitu potong seperti ini. Lalu kita tempelkan tas plastik yang sudah kita lepas. Akan jadi seperti ini. Karena di bawahnya ini kardus, tidak mungkin toh mau baca langsung mengutip dos. Apalagi kalau ujang, habis loh. Jadi di sini untuk mengatasi hal itu, kami kelompok menggunakan selop bekas. Jadi selop bekas, sendal bekas yang DP bagian bawah ini. Ada kan yang DP tali so putus-putus, boleh. Mas tetap dia pakai dos, cuman ditempel lagi dengan selop bekas. Atau mungkin dari contoh ini ada teman-teman atau ibu-ibu yang mau praktek mungkin sekarang bertepatan orang ada bawa semua DP alat ibu-ibu. Jadi boleh. Ini masih ada satu yang orang belum pegang sama sekali. Jadi mungkin ibu yang satu ini boleh praktek. Tapi mohon maaf ini sebelumnya kalau teman-teman yang ikut kuliah ini rumah baru karena ini memang baru. Karena orang anak kos belum putus loh. Jadi setengah mati mau cari kalau putus tahu. Jadi orang ada beli baru kok kasih putus. Mas jangan ikut begitu. Dalam membuat itu dari barang bekas. Ini hanya sampel, hanya contoh. Produk ini tidak hanya berpatokan di satu produk, bukan cuma selop. Ibu-ibu boleh bikin itu jadi kerajinan yang lain, boleh bikin tas dan lain sebagainya. Cuman di sini sekarang lebih fokus ke pembuatan sendal. Jadi boleh kreasikan sesuai kreativitas dari teman-teman dan juga ibu-ibu. Mau dibuat seperti apa bentuknya, terserah. Kalau ibu di sebelah bilang kata ini masih boleh mau bikin tampak pensil. Dari produk ini kita bisa lihat bahwa sesuatu yang orang anggap itu sampah ternyata boleh orang olah. Bahkan bisa menjadi produk yang memiliki nilai serta harga jual. Jadi ini hasil praktek dari 2 orang ini tadi. Sini lagi sementara ada bikin untuk tempat pensiun aman, kayaknya kalau orang mau tunggu sampai mau habis akan mulai lebih lama. Jadi kurang lebih DP pembuatan begini. Ada beberapa faktor yang mungkin menghalang kita untuk melakukan kegiatan daur ulang. Salah satunya yaitu gengsi. Gengsi merupakan faktor yang paling besar kalau kata orang Pediri. Itu rasa, orang Manado bilang rasa malu. Rasa malu mau bikin barang dari barang-barang bekas tanpa orang ketahui, tanpa orang sadari. Hal-hal sekecil ini pun dapat memiliki dampak bagi orang punya hidup. Baik dari segi lingkungan, kalau misalkan segi lingkungan, dengan adanya kegiatan daur ulang, kita akan mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Dari segi sosial, tentunya kita akan bersosialisasi dengan sesama sekitar kita. Contohnya itu kalau orang akan bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di TPA. Dan dari segi ekonomi, tentunya kalau misalkan orang bikin produk yang bagus, produk yang orang lihat menarik, tertarik untuk membeli,
itu akan menghasilkan uang. Jadi akan memiliki keuntungan untuk segi ekonomi. Jadi di sini yang bisa saya sampaikan di akhir bahwa mulailah untuk melakukan perubahan, milikilah sikap mandiri, produktif demi hidup yang nyaman, aman, dan bebas dari sampah. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Sekali lagi kita berikan aplaus ke pembicara kita saja. Selanjutnya pemaparan materi dan juga prosedur-prosedur dalam pembuatan sandal dari bahan bekas yang sudah dipaparkan oleh teman saya tadi, yaitu Mas Syarina di sini. Dan untuk selanjutnya pembacaan kesimpulan yang akan disampaikan oleh konsulen kita atau Tiara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, dari pemaparan materi pada sosialisasi pada saat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat secara rata ini dan juga kami sebagai mahasiswa dapat memilah dan memilih sampah yang dapat didaur ulang, karena dari sampah yang dapat didaur ulang tersebut bisa kita jadikan nilai rupiah jika kita mengolah dengan baik. Terima kasih kepada Oke, jadi dari satu pemaparan materi tadi mungkin timbul pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di tempat ini ataupun teman-teman yang ada. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Mungkin sudah tidak ada lagi. Dan mungkin sekian dari saya bertiga. Saya sebagai moderator undur diri dan sebagai pembicara saat ini undur diri dan juga nonton dari saat ini undur diri dan dikembalikan ke sesi umum. Kita beranjak pada acara yang ke-6, kudapan, dan kepada teman-teman mahasiswa disilakan untuk membagikan kudapan yang ada. Upaya 1 atau 5 kata. Silakan. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Yang saya hormati ini selaku dosen PGSD Unima. Saya hormati juga seluruh mahasiswa yang hadir, semua dari PGSD, dan peserta juga perangkat yang hadir. Pada sore hari ini kita patut bersyukur karena kita mendapat kepercayaan dari PGSD 5 untuk melaksanakan kegiatan proyek treatment. Ini terkait dengan pengelolaan limbah plastik. Jadi saya kagum dengan apa yang saya kira slop baru, slop bekas katanya. Tapi bekas dapat lihat di bawah, baru di atas. Terus kan bajalang begini, nak mungkin begini. Jadi bajalang tetap dapat lihat baru. Nah ini adalah sebenarnya jawaban dari permasalahan masyarakat terkait dengan pengelolaan limbah. Selama ini orang untuk limbah selalu saja jadi masalah. Botol bekas, plastik-plastik, termasuk di dalamnya kemasan-kemasan baik snack maupun kemasan sabun. Mungkin ini boleh jadi bahan alternatif bagi kita, di mana bahan yang sudah selayaknya dibuang ternyata masih bisa dimanfaatkan menjadi barang-barang yang berguna. Ini ada kaitannya dengan kegiatan recycle. Jadi recycle ini adalah upaya kita untuk mengurangi limbah yang ada,
sampah plastik. Jadi dalam upaya untuk pengelolaan lingkungan hidup memang biasa kita mengenal ada 3. Mungkin sudah disampaikan tadi. Atau bahkan sekarang sudah berkembang jadi 4 kan. Yang pertama adalah bagaimana kita mereuse, kemudian reduce, dan yang terakhir recycle. Nah, ini mungkin masuk di recycle. Diharapkan kegiatan ini boleh menambah pengetahuan, wawasan masyarakat, tetapi juga boleh menambah income. Jadi kalau dipasarkan sebenarnya laku terjual ini, karena menarik, tetapi juga punya nilai ekonomis. Karena itu ya tentu ibu-ibu yang hadir tentu kita bersyukur karena kepercayaan dari Unima lewat Fakultas PGSD yang boleh memberikan sosialisasi di sore hari. Saya mohon maaf karena memang tadi ada kegiatan bersama-sama dengan pemerintah kecamatan di Tarakala 2, dilanjutkan dengan kegiatan di Pemongan Tengah. Saya mengikuti pemantauan proyek-proyek yang ada Sarpras. Kebetulan saya dipercayakan jadi PPK, mencoba membuat komitmen di Kecamatan Pemongan Tengah. Kita bisa memantau itu dan sempat terlambat. Tapi ada teman-teman staf yang boleh mendampingi dari Dinas juga, aparat lingkungan dan masyarakat. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi saya atas nama pemerintah Kota Tomohon, Wali Kota, kalau bersama Wakil Wali Kota, Pak Manajemen SE, menyampaikan terima kasih kepada pihak Universitas Akademika Unima Universitas Negeri Manado yang ada di Tondano lewat Fakultas PGSD. Di dalamnya terima kasih kepada Ibu Toring Kampus Desa Pengenci dan Dr. Susan Yakobus. Kalau nggak salah Pak Linda pedosen dulu ya. Jadi luar biasa. Ada reuni orang tua. Terima kasih juga pada adik-adik mahasiswa berbagai semester 3. Luar biasa kepedulian adik-adik sudah ditunjukkan. Jadi yang diharapkan masyarakat. Jadi lewat kegiatan ini kami juga berharap kita ada proses belajar mengajar. Tadi sudah sempat mungkin ada sesi tanya jawab. Adik-adik bisa merekam apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan sudah mentransfer ilmu dari Solotuan jadi Solopan, bahkan sampai praktek. Mudah-mudahan adik-adik boleh sukses ke depannya, lulus sampai pada jenjang sarjana, bahkan mungkin lebih pasca sarjana. Semoga demikian, dan bagi masyarakat terima kasih sudah hadir. Walaupun mungkin memang tidak diadakan undangan, hanya untuk panggil, kita menyadari bahwa memang di situasi bulan Desember begini kesibukan masyarakat begitu ibu-ibu itu luar biasa. Ada yang bikin cookies, biji-biji, bis kaca. Kalau ada angus bawa kemari. Orang yang mahasiswa rasa. Mudah-mudahan yang angus 2-3 baki. Jadi hubungan yang baik ini mungkin bisa kita lanjutkan ke depan. Anak-anak nanti kalau ada kegiatan-kegiatan serupa boleh dengan welcome, dengan terbuka kami terima. Dan ini manfaatnya luar biasa. Sekali lagi terima kasih aparat yang sudah mendampingi bersama Linmas. Tidak ada yang dapat kami berikan sebagai balasan atas kebaikan hati dosen dan mahasiswa Unima. Kami hanya berdoa Tuhan boleh memberkati kita semua dalam tugas tanggung jawab. Demikian dan terima kasih. Selamat sore. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Romulo SMA, dan untuk sekali lagi pada teman-teman silakan untuk menyediakan kudapan.
Kita akan melakukan sesi foto bersama Bapak. Hijau nanti mau pegang ini deh. Kita silakan maju untuk mahasiswa. Jadi Bapak sama bawa jadi kepilih ya. Lagi setengah-setengah itu Pak. Jadi Bapak semua